Saya harus menyelesaikan tugas saya yang belum selesai. Sudah siang kok kamu masih tidur, Lil? Iya. Apa kamu tidak ke sawah? Salam sehat selalu, tetap semangat. Semoga sobat semua panjang umur dan dilimpahkan rezekinya. Kembali lagi di film tercinta, Angling Dharma. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan. Terus dukung G Kembar dengan cara subscribe dan like. Di suatu pagi yang cerah, Gembil sedang enaknya tidur. Tiba-tiba belibis putih yang dirindukannya selama ini datang menemuinya. Pemuda gendut itu pun terbangun dari tidurnya. Ia tidak menyangka bisa berjumpa lagi dengan sahabatnya itu. Gembil sangat senang bisa bercanda kembali dengan sahabatnya itu. Belibis putih tersebut sebelumnya telah berjanji akan mengunjungi Gembil. Ia telah menepatinya. Genteng, kamu akan saya ganti emas. Cagak juga saya ganti emas. Betul. Ini cagaknya didorong lagi. Aduh, cagaknya. Aduh, nanti kalau ambrol loh. Kerja kok pada males-males. Ayo kerja. Kok ngeliatin aku terus loh. Gak pernah lihat orang ya. Kok sama aku kok gumun loh. Aku bukan orang apa? Dengan gayanya, ayah Gembil memerintahkan kepada pekerjanya agar benar-benar mengganti atap rumahnya. Ia telah menjadi kaya raya sekarang. Seperti diketahui, sebelumnya Gembil telah menemukan sebuah kotak yang isinya emas. Dari sinilah keluarga Gembil menjadi kaya raya. Kamu Bil. Hah? Loh. Waduh, si Putih. Si Putih kok di sini lagi ya? Wah, bahaya ini. Kalau sampai ketahuan sama Gusti Putri, kamu bisa dihukum. Kan janjinya setiap bulan aku boleh ketemu sama si Putih. Sekarang sudah 6 bulan. Baru ketemu ya. Gembil berjalan dengan santainya membawa belibis putih. Melihat hal ini, sang ayah menanyakan tentang keberadaan belibis putih tersebut. Ayah Gembil mengkhawatirkan, jika pihak kerajaan tahu bahwa belibis itu berada di tangannya. Gembil mengatakan bahwa ia sudah lama tidak bertemu dengan si Putih. Dengan demikian, ini adalah kesempatan Gembil untuk lebih lama lagi dengan sahabatnya itu. Iya, tapi Omongan bapakmu itu benar, Bil. Lebih baik kamu di rumah saja. begitu ya. Iya. Ya wis lah. Makanya kamu juga macam-macam sih. Belibis itu kan bangsa burung. Kok ya naksir manusia? Putri raja lagi. Ndak patut toh. Jadi orang. Di saat seperti inilah Gembil bisa bercanda dengan sahabatnya itu. Ia menanyakan seputar kegelisahan si Putih. Seperti diketahui, belibis putih itu sangat mencintai Dewi Sekarwangi. Hal inilah yang ditanyakan si Putih kepada Gembil. Cariin di pasar. Di sana itu banyak belibis betina yang cantik-cantik dan bersih. Oh, ngawur kamu. Saya maunya sama Putri Sekarwangi. Dia itu satu-satunya wanita yang paling cantik dan baik hati, Bil. Oh. Tubuhnya sesuai dengan namanya. Wangi. Di saat sedang termenung sendirian, Dewi Sekarwangi dikejutkan dengan datangnya belibis putih kesayangannya. Putri cantik itu tidak menyangka bisa bertemu kembali pada si Putih. Mengobrollah keduanya. Prabu Angling Dharma tidak bermaksud untuk mempermainkan sang putri. Tuturnya, seperti diketahui, sebelumnya belibis putih itu berubah menjadi seorang pendekar yang sangat sakti. Ia berhasil mengalahkan Raja Siluman. Dari sinilah Dewi Sekarwangi merasa tersinggung. Di pertemuan inilah keduanya saling memaafkan. Di kesempatan ini Prabu Angling Dharma bisa terbebas dari kutukan siluman serigala. Diceritakanlah semua kejadian yang sebenarnya kepada sang putri. Pada akhirnya Dewi Sekarwangi mencabut jambul yang ada di kepala belibis putih tersebut. Betapa heran dan kagetnya sang putri melihat seorang pemuda yang tampan muncul di hadapannya. Ia adalah Raja Malwapati,
Prabu Angling Darma. Siapa sebenarnya, Tuan? Hamba Angling Darma, Gusti Dewi. Angling Darma, Sang Prabu Malwapati? Paduka telah mempermainkan hamba selama ini. Tidak, Gusti Dewi. Gusti Dewi, hamba... Jangan panggil hamba dengan sebutan Gusti. Karena Padukalah yang patut hamba gustikan. Bagaimana kalau kita tidak usah saling memanggil Gusti? Saya tidak ada maksud untuk mempermainkan Dewi. Prabu Angling Darma sangat berterima kasih kepada Dewi Sekarwangi karena telah membebaskannya dari kutukan. Sang putri tak mau berpisah dengan Prabu Angling Darma. Ia menginginkan bisa terus bersama dengan Raja Malwapati itu. Jawaban sang Prabu sangat meyakinkan sang putri. Ia mengatakan, tak pantas seorang laki-laki berada bersama dengan seorang putri raja. Sang Prabu akan kembali lagi menemui sang putri bila pengembaraannya telah selesai. Jambul. Dewi telah mengetahui siapa saya. Besok saya harus meninggalkan negeri ini. Saya harus menyelesaikan tugas saya yang belum selesai. Tuan akan mempermainkan hamba lagi? Pada saatnya saya akan kembali kemari, Dinda Dewi. Setelah tugas pengembaraan saya selesai. Di sisi lain, setelah meninggalkan kediaman Dewi Sekarwangi, Prabu Angling Darma tetap menjadi belibis putih berjambul. Ia menemui Suliwa dan Galuh Parwati. Betapa heran dan kagetnya Prabu Angling Darma. Ia tidak menyangka, setelah membawa Nila Saroya ke padepokan Sugaluh, banyak kejadian yang tak terduga. Benar, Gandharma. Kamu telah menginjak-injak pengadilan dan keadilan. Dia mau menjilat kembali pengakuan yang pernah dia lakukan, Kakang Empu. Kalau memang benar kamu menyaksikan sendiri penyelewengan dia dengan Sintawati, dia tidak akan mungkin bisa mengelak dari pengakuannya. Kecuali kalau kamu dengan sengaja melakukan rekayasa tentang kesaksian kamu dan yang lain. Di sisi lain, Empu Mahasura dan adiknya Darpasura sedang mengobrol bersama. Empu Mahasura heran dengan salah satu prajuritnya yang bernama Gramiang. Muridnya itu dituduh ada hubungan dengan Dewi Sintawati. Gramiang telah diadili. Menyusul kemudian Dewi Sintawati, istri Empu Mahasura. Saya selalu menanamkan sikap kepada Galuh untuk berjiwa besar, berani mengakui kesalahan, dan berani menerima kekalahan. Kalau memang benar dia melakukan kekeliruan, jadi sangat aneh kalau dia sampai berani melawan pengadilan. Saya yakin pasti ada yang kurang beres dalam pengadilan itu. Dan kalau memang benar terjadi kekeliruan, kamu sendiri harus bertanggung jawab kepada aku, Darpasura. Setelah perbincangannya dengan Darpasura, Empu Mahasura kedatangan Prabu Angling Darma. Raja Malwapati itu datang secara sembunyi. Ia sangat menyesali atas kegaduhan yang terjadi di padepokan Sugaluh. Kedatangan Nila Saroya membuat keadaan di Sugaluh menjadi panas. Istri Empu Mahasura dituduh ada hubungan dengan salah satu muridnya yang bernama Gramiang. Peristiwa yang menimpa Dewi Sintawati ini tak diyakini oleh Empu Mahasura. Namun Prabu Angling Darma tak yakin bahwa Dewi Sintawati berbuat seperti itu. Ia curiga ada pihak yang sengaja membuat kegaduhan di padepokan Sugaluh. Beres di sini. Ada orang-orang yang menginginkan
supaya padepokan Sugaluh ini cerai berai. Dan itu dimulai dengan kejadian Dewi Sintawati yang masih perlu dicermati kebenarannya. Saya juga melihat ada bayangan gelap dari Rona Nilasaroya yang begitu kuat. Saya khawatir kalau bayangan itu mempengaruhi guru. Di sisi lain, Suliwa sedang terdampar di Pulau Momongan. Ia awalnya bersama dengan Galuh Parwati, tetapi di tengah perjalanan, perahu mereka terkena ombak, keduanya lantas berpisah. Kini Suliwa mencari Galuh Parwati dan Dewi Sintawati. Di pulau tersebut, tabib muda ini bertemu dengan sekelompok orang. Mereka adalah murid dari Demang Kalapati. Akhirnya Suliwa pergi bersama menghadap Sang Demang. Berlutut kamu di hadapanku, anak muda. Tuan bukan rajaku. Dan saya datang kemari sebagai manusia yang bebas. Saya bukan orang buangan dan bukan orang taklukan anak buah Tuan. Diam! Setelah menghadap Demang Kalapati, Suliwa diperintahkan untuk patuh terhadap Sang Demang. Sontak saja pendekar muda ini tak mau memenuhinya. Ia mendapatkan sambutan kasar dari penguasa Pulau Momongan itu. Akhirnya Sang Demang bisa diajak kerjasama, setelah Suliwa mengatakan bahwa ia adalah murid dari Empu Mahasura. Seperti diketahui, Demang Kalapati tak mau mempercayai perkataan Suliwa. Ia mempersilahkan tabib muda itu untuk istirahat di kamar yang telah dipersiapkan. Seperti diketahui, pengadilan Sedayu telah putuskan bersalah terhadap Dewi Sintawati dan Gramiang, karena telah mencoreng nama padepokan Sugaluh. Dewi Sintawati dibawa ke Pulau Momongan untuk menjalani hukuman. Namun anehnya, Empu Mahasura tidak hadir dalam persidangan itu. Hal inilah yang dipertanyakan oleh Suliwa. Menurut tabib muda itu, Dewi Sintawati tidak berhak dihukum, karena ia tidak bersalah. Silahkan kamu istirahat. Ternyata Suliwa ditempatkan di ruang bawah tanah, di mana sebelumnya telah banyak yang berada di sana. Hal ini sengaja dilakukan oleh Demang Kalapati, agar Suliwa tidak bisa melarikan diri. Iya. Mau kemana Nini? Aku ingin menemui salah seorang tahanan. Tapi Demang Kalapati melarang siapapun menjumpai tawanan. Jangan kurang ajar, Paman. Nanti kalau kulaporkan sama Eyang Demang, kalian sendiri yang akan dijebloskan masuk dalam penjara bawah tanah. Diam-diam, cucu dari Demang Kalapati mencoba menemui Suliwa di ruang bawah tanah. Ia ternyata menaruh perasaan terhadap Suliwa. Hukuman segera menanti tabib muda tersebut. Maka dari itulah Kalyana Tantri membantunya. Kalyana Tantri berusaha sebisa mungkin untuk menyelamatkan Suliwa dari hukuman Demang Kalapati. Ia rela mendatangi Suliwa di tempat khusus, demi memberinya sebuah ramuan obat, agar bisa bertahan dari hukuman, yang nantinya diberikan kepada Suliwa. Petualangan Suliwa di Pulau Momongan tidak sesuai harapan. Ia sebenarnya ingin mencari Dewi Sintawati dan Galuh Parwati, namun pendekar muda ini dijebak oleh Demang Kalapati, dan sekarang tidak bisa keluar dari Pulau Momongan.
Tetapi keberuntungan berpihak terhadap Suliwa. Putri cantik cucu dari Demang Kalapati bersedia membantunya. Welirang, dan daun luruk-luruk. Ternyata Kisanak mengerti juga tentang ramuan obat. Cepat pakai. Sebentar lagi suruhan eyangku akan segera kemari. Terima kasih. Namaku Suliwa. Aku tahu. Namaku Kaliana Tantri. Jangan bilang aku datang kemari. Baik, Nini. Yang berapa? 4. Kemudian Suliwa membalurkan seluruh ramuan yang diberikan Kaliana Tantri ke seluruh tubuhnya. Sontak saja binatang yang ada di tempat itu tak berani mendekatinya. Benar-benar ramuan yang luar biasa. Dengan demikian, berakhirlah episode Angling Dharma kali ini. Kita sambung di episode berikutnya, yang pasti lebih seru dan menarik. Semoga sobat semua bisa terhibur. Terima kasih telah subscribe. Panjang umurnya, murah rezekinya, sehat selalu. Salam film zaman dahulu. Jangan lupa semangat. Sampai jumpa.